Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'd. طيب نواصل في شرح كتاب المختصر اللطيف الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن رحمه الله المتوفى سنة 800 18 900 min al-hijratin nabawiyah. Qala rahimahullah, sekarang masuk dalam pasal yang baru, yakni pasal terkait dengan ar-riba. Kata beliau rahimahullah, faslun. Ini pembahasan pasal terkait dengan ar-riba. Iya. Secara umum dalam mazhab Syafi'iyah ya, riba itu ada dua jenis. Riba itu ada dua jenis. Yang pertama ada riba al-bai', riba dalam jual beli, dalam muawadah al-maliyah, ya, riba dalam al-bai', dan yang kedua ada riba dalam al-qard, riba dalam hutang piutang. Ya. Adapun riba terkait dengan al-qard, riba hutang piutang akan datang nanti penjelasannya di pembahasan al-qard di kitab-kitab lanjutan, ya. Adapun di sini yang dibahas hanya terkait dengan riba al-bai' saja, riba fil buyu', riba dalam jual beli. Nah, sebelum masuk menjelaskan riba al-buyu' ini, ada dua hal yang penting untuk diketahui, ya, atau ada beberapa hal ya sebagai muqaddimah yang penting untuk diketahui sebelum kita membacakan kalam al-musannif rahimahullahu taala. Poin yang pertama adalah bahwa jual beli yang berpotensi untuk terkena riba, jual beli yang berpotensi terkena riba hanyalah jika ma'qudun alaihi, yakni objek transaksinya, saman dan musmannya, itu dua-duanya merupakan barang ribawi. Dua-duanya merupakan barang ribawi. Jadi pembahasan riba hanya bisa hanya memungkinkan terjadi kalau kedua barang yang dipertukarkan itu adalah barang ribawi. Barang ribawi. Adapun kalau keduanya bukan barang ribawi atau salah satunya bukan barang ribawi, maka tidak ada pembahasan riba di situ. Dalam artian tidak akan mungkin terjadi riba di situ. Misalnya nukar motor dengan motor, ya, motor dengan motor, tukar tambah misalnya, atau bukan tukar tambah, langsung dipertukarkan misalnya. Ya, ini tidak mungkin masuk riba di situ. Atau nukar rumah dengan rumah misalnya. Jelas ya? Ini tidak akan mungkin ada riba di situ. Kenapa? Karena motor, rumah, tanah dan semacamnya ini bukan barang ribawi. Maka tidak mungkin ada riba di situ. Kemudian contoh lain misalnya adalah, ini maksud saya di sini tidak ada riba jual beli ya. Tidak mungkin ada riba jual beli di situ. Nah, karena riba utang piutang lebih luas cakupannya. Kita berbicara sekarang riba jual beli. Jadi riba jual beli hanya mungkin terjadi ya, walaupun belum tentu terjadi, tapi mungkin terjadi hanya pada jual beli yang keduanya saman dan musmannya dua-duanya barang ribawi. Kalau dua-duanya bukan barang ribawi, maka tidak mungkin terjadi riba jual beli di situ. Atau satunya barang ribawi tapi satunya bukan, maka tidak mungkin ada barang ribawi di situ. Afwan, tidak mungkin terjadi riba jual beli di situ. Misalnya uang dengan motor, beli motor, atau uang dengan makanan, dia beli makanan, ya. Afwan, bukan uang dengan makanan. Misalnya uang dengan tanah atau uang dengan rumah, ya. Uang ini barang ribawi tapi tanah bukan, kendaraan bukan, ya. Uang dengan handphone, uang barang ribawi tapi handphone bukan. Yang seperti ini tidak mungkin terjadi riba jual beli di situ. Jelas ya? Nah, yang ada potensi, walaupun belum tentu, tapi ada potensi terjadi riba jual beli di situ adalah kalau barang tersebut dua-duanya yang dipertukarkan, uang maupun barang, itu masuk dalam kategori barang ribawi. Baik, ini hal yang pertama. Hal yang kedua, sekarang bagaimana kita menentukan itu barang ribawi atau bukan? Itu barang ribawi atau bukan? Dalam mazhab Syafi'iyah, suatu barang
dihukumi sebagai barang ribawi kalau ia memiliki illat ribawiyah. Illat itu artinya sebab. Ya, sebab suatu barang dikatakan barang ribawi. Ya, dalam mazhab Syafi'iyah illat ribawiyah itu ada dua. Illat ribawiyah itu ada dua. Yang pertama adalah apa? As-samaniyah. Mutlaqus samaniyah. Yakni eh, keduanya adalah emas dan perak, ia berupa emas dan perak atau yang memiliki nilai yang sama seperti emas dan perak. Nah, emas dan perak atau yang memiliki nilai. Karena itulah ia dijadikan alat tukar. Maka semua emas dan perak itu masuk dalam kategori barang ribawi, dan semua yang bukan emas dan perak kalau digunakan sebagai alat tukar maka itu juga sebagai barang ribawi. Seperti uang sekarang kan, uang sekarang kertas, plastik, ya logam biasa gitu. Ini tetap masuk dalamnya barang ribawi walaupun bukan emas dan perak, tapi posisinya sama seperti emas dan perak di zaman Nabi SAW, yakni sebagai alat tukar. Sebagai alat tukar. Baik, ini ilat yang pertama, yakni mutlaqus samaniyah. Mutlaqus samaniyah, yakni memiliki nilai untuk bisa dipertukarkan dengan yang lain. Emas, perak, dan mata uang. Di mata uang modern sekarang. Ini ilat yang pertama. Ilat yang kedua adalah autu'mu. Autu'mu yakni ia berupa makanan. Secara mutlak. Semua jenis makanan secara mutlak itu barang ribawi. Baik ia cair, baik dia padat maupun cair. Karena itulah minuman, air putih termasuk barang ribawi. Ya, dalam mazhab Syafi'iyah air putih termasuk barang ribawi. Kenapa? Karena minuman juga dianggap sebagai to'um, sebagai makanan. Nah, dihukumi sebagai makanan. Dan secara bahasa memang alma atau asyarab itu minuman masuk dalam kategori to'um, makanan. Nah, kemudian makanan di sini berlaku secara mutlak. Apakah ia makanan pokok? Jelas ya? Apakah ia makanan pokok atau makanan cemilan gitu ya? Atau sesuatu yang hanya dimakan untuk tujuan kesehatan atau sekedar penyedap rasa makanan. Misalnya apa garam gitu ya. Garam ini kan bukan makanan pokok, bukan juga cemilan, tapi dia tambahan untuk menyedapkan makanan. Demikian pula obat-obatan. Obat-obatan juga bukan makanan pokok, bukan sampingan, cemilan gitu ya, bukan. Dia dimakan untuk menyehatkan tubuh, tapi tetap dimakan atau diminum. Jadi intinya dalam mazhab Syafi'iyah semua jenis makanan ya, semua jenis makanan itu barang ribawi. Itu barang ribawi. Dengan syarat makanan tersebut memang dijadikan makanan oleh manusia. Dijadikan makanan oleh manusia. Jelas ya? Nah, adapun kalau makanan tersebut bukan makanan manusia tapi makanan hewan, manusia memang tidak memakannya, ya itu makanan hewan gitu ya, maka tidak masuk dalam kategori barang ribawi. Tidak masuk dalam kategori barang ribawi karena itu bukan makanan manusia. Baik. Nah, maka semua yang punya dua illat ini atau memiliki salah satu dari dua illat ini, maka itu masuk dalam barang ribawi. Emas, perak, semua mata uang di dunia ini barang ribawi dengan illat yang sama, yaitu mutlak as-samaniyah. Kemudian semua jenis makanan dan minuman ya yang dikonsumsi oleh manusia, apapun tujuannya, yakni apakah makanan pokok atau sampingan atau untuk penyedap rasa atau untuk sebagai obat, ya semuanya masuk dalam kategori barang ribawi dengan illat al-tu'mu. Al-tu'mu yakni dimakan. Sudah ya? Nah, ini pendahuluan yang kedua. Sekarang, pendahuluan yang ketiga, kita sudah sebutkan tadi semua barang dan perhatikan ya, ini sebelum kita lanjut ya ke yang ketiga, ini perhatikan ini dua illat. Di dalam setiap illat itu ada namanya jenis. Ya, misalnya emas itu jenis, perak itu jenis, uang itu jenis, mata uang itu jenis. Ya. Ketiga jenis ini dikumpulkan oleh satu illat yang sama, yaitu as-samaniyah. Punya nilai itu tukar. Maka jenis emas beda jenis dengan perak. Ya. Kemudian rupiah
mata uang beda jenis dengan emas, beda dengan perak. Bahkan mata uang satu dengan yang lain dihukumi berbeda jenisnya, walaupun sama ilatnya, tapi beda jenisnya. Rupiah dengan dolar, dolar dengan real, ini semua apa? Beda jenisnya, tapi satu ilatnya. Demikian pula makanan dan minuman, air putih dengan nasi, ya, air putih dengan nasi. Ini sama ilatnya, sama-sama makanan, tapi beda jenis, ya, beda jenis. Baik. Nah, beras dengan gula ini sama ilatnya, sama-sama makanan tapi beda jenisnya. Korma dengan anggur ini beda jenis walaupun satu ilatnya, sama-sama makanan. Mafhum ya? Ini apa? Ini namanya jenis. Nah, di bawah jenis ini berupa anwa, varian, itu nggak dianggap. Pokoknya semua selama dia satu jenis walaupun beda variannya itu dihitung sama. Ya, misalnya beras merah sama beras hitam. Sama-sama beras, ya kan, sejenis. Walaupun variannya beda, satunya beras putih, satunya beras merah. Korma sukari dengan korma ajwa. Ini satu jenis, walaupun variannya beda. Ya, jenis sama-sama korma, tapi variannya beda. Satunya ajwa, satunya sukari. Nah, anwa seperti ini, varian seperti ini enggak diperhitungkan. Selama jenisnya sama, maka dihukumi sama, walaupun variannya berbeda. Jelas ya? Air mineral dengan air mineral dengan air ledeng misalnya. Ya. Yang sudah dimasak sama yang belum dimasak. Walaupun beda variannya, tapi sama-sama air, ya dihukumi sejenis. Baik? Nah, ini Allahu Ta'ala alam bisawab. Nah, sekarang kalau sudah paham masuk poin yang kedua ini, kita masuk pada poin yang ketiga. Ya, kita sudah sebutkan tadi bahwa riba hanya terjadi pada barang-barang ribawi. Dan kita sudah tahu apa saja barang-barang ribawi. Nah, sekarang kapan riba itu terjadi? Karena kita katakan tadi kan berpotensi. Ada kemungkinan riba, ada kemungkinan tidak. Nah, sekarang kapan ya? Kapan riba itu terjadi pada barang-barang ribawi tersebut? Nah, mukaddimah yang ketiga ini kita mau sebutkan kaidah, kawaid. Saya mau sebutkan dalam bentuk poin-poin ya, pointer-pointer. Ya. Kaidah yang pertama adalah semua sebentar. Labas. Atau poin yang ketiga, mukaddimah yang ketiga, kita bacakan kalamnya musannif. Di sini sudah terkandung kaidah, tapi beliau bawakan dalam bentuk contoh. Ya, kita bacakan kalam al-matin rahimahullahu taala, baru kita jelaskan. Ya, sehubungan dengan kaidahnya. Qala rahimahullah, idza ba'a ta'aman bi jinsihi aw fiddatan bi fiddatin aw dhahaban bi dhahabin ushturifa fil bai'i al-hululu wat taqabudu qabla at-tafarruq wal mumasalatu bil kaili in kana mimma yukal wa bil wazni idza kana mimma yuzan. Kata beliau rahimahullah, kalau seorang menjual makanan dengan makanan sejenis, ingat sejenis walaupun beda varian. Kalau seorang menjual makanan dengan makanan lain yang sejenis. Contohnya garam dengan garam. Walaupun satunya garam Yaman, satunya garam Jani Ponto misalnya, sama-sama garam. Ya. Beras apa tadi? Korma sukari dengan korma ajwa misalnya, sama-sama. Nah, kalau seorang menjual makanan dengan makanan lain yang sejenis, au fiddatan bi fiddah, lihat, perak dengan perak, sejenis, walaupun beda beda kadarnya. Walaupun beda kadarnya, walaupun beda karatnya. Yang penting sama-sama perak. Nah, au zahaban bi zahabin, atau menukarkan emas dengan emas. Ya, dia menjual emas dengan emas. Sejenis emas dengan emas, walaupun beda kadarnya, beda
gramnya, beda karatnya. Maka untuk selamat dari riba, ushturita fil bai'. Untuk selamat dari riba, dipersyaratkan 3 hal dalam jual belinya. Yang pertama adalah al-hulul. Al-hulul artinya akadnya itu harus harus najis. Apa itu najis? Harus akadnya itu harus diberlakukan saat itu juga. Tidak boleh ditunda-tunda. Ya, tidak boleh ditunda. Harus hulul. Ya. Misalnya dia bilang, saya nukar, ya, saya mau beli real dengan rupiah ini. Ya. Saya mau beli real dengan rupiah. Misalnya berapa? Dengan 3 juta rupiah. Saya mau tukar, ya, 3 juta rupiah, ya, untuk real. Nah, itu sudah hulul. Itu hulul. Jelas ya? Kalau contoh yang goiru hulul, yang tidak hulul, misalnya saya katakan, saya mau menukar 3 juta rupiah untuk real, tapi sebentar. Nah, yani sekarang akadnya, tapi sebentar dikatakan baru penyerahan uangnya. Walaupun diundur 1 menit. Misalnya saya bilang, saya mau tukar real dengan rupiah, ya, dengan jumlah rupiahnya sekian juta misalnya, ya, di mana nanti kamu serahkan 5 menit lagi. Kamu serahkan 5 menit lagi. Ini namanya tidak hulul. Kenapa? Karena dalam akad dia mempersyaratkan jeda. Dia mempersyaratkan jeda dalam penyerahan. Maka al-hulul artinya apa? Tidak boleh ada penyebutan jeda dalam akad. Jeda serah terima, ya. Tidak boleh ada pengunduran, tidak boleh ada penyebutan. Ya, tidak boleh ada penyebutan pengunduran serah terima di dalam akad. Tidak boleh disebut. Walaupun diundur 1 menit misalnya, tapi disebut dalam akad. Kamu serahkan 5 menit berikutnya. Tidak boleh. Paham? Itu namanya hulul. Jadi imma dia bilang, saya mau tukar ini dengan serah terima sekarang, atau dia tidak sebut sekarang. Intinya tidak boleh dia sebut jeda. Itu sudah dianggap hulul. Intinya tidak boleh dia sebut jeda. Tidak boleh diundurkan. Tidak boleh ada penyebutan diundurkan serah terimanya walaupun 1 menit. Tidak boleh. Ya, imma dia katakan, saya mau tukar rupiah dengan dolar sekarang, ya, atau dia tidak sebut sekarang, tidak juga dia sebut jeda, maka asalnya dibawa kepada sekarang. Saya bilang, saya mau beli real dengan rupiah, dengan 3 juta rupiah. Dah, itu sudah hulul namanya. Syarat yang kedua, yang wajib terpenuhi supaya selamat dari riba, wattaqabudu qabla tafarruq. Harus serah terima barang saat itu juga sebelum keduanya berpisah. Sebelum keduanya berpisah sudah harus serah terima. Ya, rupiahnya sudah dikasih ke money changer-nya, realnya sudah kita terima sebelum kita pisah. Itu namanya apa? At-taqabud. At-taqabud. Jadi sudah harus saling pegang, sudah harus ada serah terima sebelum pisah. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, wal mumasalah. Kedua yang dipertukarkan harus semisal. Afwan, saya ulangi. Ini contoh rupiah dengan real. Ini bukan contoh ini, ya. Afwan. Ini karena kita katakan tadi rupiah dengan real kan beda jenis, ya. Ini yang sejenis. Sejenis, ya. Misalnya rupiah dengan rupiah, ya. Rupiah dengan rupiah. Misalnya saya datang ke bank bawa uang lama gitu, ya, uang lecet. Ya, uang 1 juta misalnya, tapi sudah sudah rusak-rusak gitu. Ada yang kabur, ada yang lusut, terlipat-lipat, ada yang mungkin terpotong, ya. Nah, misalnya mau menukar 1 juta, tapi misalnya ada biaya cashnya, dikatakan 1 juta tapi dikurangi 5.000 misalnya. Dikurangi 5.000 kalau mau ditukar dengan uang baru, gitu ya, uang yang baru. Ditukar dengan uang yang uh, misalnya dapatnya 1 juta kurang 5.000. 5.000 itu biayanya, misalnya dia bilang begitu. Nah, jadi saya masukkan 1 juta, saya dapatnya 1 juta kurang 5.000 atau kurang 10.000. Nah, yang seperti ini tidak boleh. Karena dipersyaratkan harus mumasalah, harus sama persis. Apa yang sama persis? Nilainya, kadarnya, ya kan? Kadarnya, ya, harus sama persis.
Kemudian kalau barang yang sejenis itu ditimbang, afwan, di liter misalnya, ukuran volume, maka harus sama volumenya. Bil kaili in kana mimma yukal. Harus sama dalam volume kalau barang itu ya memang biasanya di volume. Ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya apa? Di zaman dahulu misalnya jual beli gandum. Jual beli gandum itu dengan volume, pakai sok atau mud. Ya. Maka ketika jual beli gandum, paham? Ketika jual beli gandum, 6, maka harus sama dalam hal liternya kalau kita sekarang. Ya, mudnya sama. Nah, jadi pokoknya kalau saya nukar beras merah dengan beras hitam, ini sejenis. Sejenis, memang beda naud tapi sejenis. Maka ketika saya tukar misalnya 5 liter beras merah, itu harus 5 liter juga beras hitam ditukar. Paham ya? Jadi harus sama volumenya. Walaupun ketika 5 liter 5 liter beras merah dengan 5 liter beras hitam ketika ditimbang beda beratnya. Tapi bukan patokannya timbangan, patokannya adalah volume. Karena makanan seperti ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ditakar dengan volume. Dengan liter mud, ya, dengan mud. Sok. Wabil wazni idza kana mimma yuzan. Dan harus sama beratnya kalau memang barang itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditimbang. Misalnya jual beli apa? Ya, jual beli misalnya di zaman Nabi SAW ada barang ya yang ditimbang. Maka di zaman sekarang juga ketika barang itu mau dipertukarkan dengan yang sejenis juga harus ditimbang. Misalnya sama-sama 1 kilo, sudah sama-sama 1 kilo. Ketika sama-sama 1 kilo itu sudah sah. Walaupun ketika masing-masing 1 kilo ini di liter ternyata nggak sama. Satunya genap 1 liter, satunya kurang. Tidak masalah. Tidak masalah walaupun beda dalam liter, tapi sama dalam berat. Karena yang jadi patokan dalam masalah ini adalah apa yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jadi patokan adalah apa yang ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka makanan-makanan seperti gandum, kalau zaman sekarang beras, itu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan cara di apa? Dengan cara di ukuran volume, di liter. Maka kalau mau nukar beras dengan beras, ya pakainya volume, bukan pakai kilo. Maka selama volumenya sama, walaupun kilonya berbeda, aman, nggak ada masalah. Tapi kalau ada orang menukar beras dengan kiloan, jelas ya, dengan kiloan misalnya, ya, ketika di kilo sama persis, tapi ketika di volume beda sedikit, beda setengah liter, maka ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Jelas ya? Nah, ini 3 syarat yang dipersyaratkan kalau jual beli barang sejenis. Jual beli barang sejenis. Kapan tidak terpenuhi 3-tiganya, maka dia terjatuh ke dalam riba. Dia terjatuh dalam riba. Jelas ya? Wallahu ta'ala alam bissawab. Sudah. Contoh misalnya emas, ya. Jual beli emas dengan emas. Jual beli emas dengan emas. Misalnya ada perhiasan, ya, 23 karat misalnya ya, atau 21 karat perhiasan, ya, beratnya 5 gram, ya, beratnya 5 gram, mau ditukar dengan perhiasan lain yang karatnya lebih rendah. Karatnya lebih rendah, 21 karat saja. Misalnya dengan beratnya 7 gram. Satunya 5 gram yang 21 karat, yang 23, yang 6, yang saya bilang tadi apa, 21 ya. 21 karat 5 gram ditukar dengan misalnya 7 karat yang ditukar dengan 7 gram yang 18 karat misalnya. Ya, atau 10 gram yang 18 karat. Maka di sini tidak sah, tidak boleh. Kenapa? Karena ini emas dengan emas. Memang beda karatnya, tapi itu namanya varian. Nggak dipandang itu. Yang penting sama-sama emas, sudah satu jenis. Kalau sudah sama-sama jenis, ya dipersyaratkan 3 hal tadi. Ya, tidak boleh ada penundaan serah terima tidak boleh disebutkan dalam akad adanya penundaan serah terima.
harus hulul ya. Kemudian harus saling betul-betul serah terima saat itu juga di majelis, ya. Dan harus sama mumasalah. Satunya 5 gram, satunya 7 gram, ya nggak boleh. Beda gram. Atau satunya 5 gram, satunya 10 gram, nggak boleh. Kalau ada yang mengatakan, tapi kan ini beda karat, jelas beda nilai. Ya wajar dong kalau beda gramnya, kan karatnya beda. Satunya 21, satunya 18. Ya, kan beda nilainya, beda harganya. Maka wajar kalau gramnya juga beda. Kita katakan tetap tidak boleh. Terus gimana caranya? Bagaimana caranya? Ya kita katakan ya yang 21 karat itu, yang 5 gram tadi, kamu jual dulu ke orangnya. Jual dulu berapa harganya. Nah, ke toko emas tadi yang kamu mau beli perhiasannya, kamu jual dulu ke dia. Jadi akan jual beli dulu. Setelah dapat uangnya, barulah beli yang 23 yang 18 karat tadi. Ya, jangan langsung dipertukarkan perhiasan dengan perhiasan dalam keadaan beda gramnya. Ya, enggak boleh. Jelas ya? Wallahu taala alam bissawab. Jadi solusinya adalah menjual barang ya ribawi yang pertama dulu, kemudian dapat uangnya, baru dipertukarkan, baru dibeli barang yang diinginkan. Ya. Nah, wallahu alam bissawab. Sudah ya? Ini 3 syarat harus terpenuhi tiga-tiganya. Kapan melanggar, maka terjatuh dalam riba. Pelanggaran terhadap syarat yang pertama, yaitu hulul, kalau dipersyaratkan dalam akadnya bahwa ya saya tukar emas dengan emas gitu ya. 6 misalnya sama-sama 5 gram nih. Sama-sama 5 gram, 6 kemudian sama-sama 21 karat. Dipertukarkan sejenis, tapi dia bilang disebutkan dalam akad, tapi yang satunya diserahkan 1 menit berikutnya. Jangan sekarang, 1 menit berikutnya. Maka ini tidak sah. Ini melanggar dan terjatuh dalam riba yang disebut dengan istilah riba nasiah. Riba nasiah. Ya. Apa itu nasiah? Dari kata nasa yang bermakna penundaan. Kenapa dikatakan riba nasiah? Karena dia sebutkan dalam akad adanya penundaan serah terima. Perhatikan, jadi yang terlarang di sini di riba nasiah adalah menyebutkan penundaan. Disebut mereka bicara mengatakan ini nanti diserah terimakan 1 menit lagi. Mau dua-duanya atau salah satunya. Ya, mau dua-duanya bilang begitu atau salah satunya mengatakan 1 menit lagi baru dikasih. Nah, ini sudah masuk dalam riba nasiah. Perhatikan, walaupun kenyataannya tidak jadi. Ini walaupun kenyataannya tidak jadi diundurkan, tapi langsung dikasih saat itu juga. Ini tetap tidak sah. Tetap ini masuk dalam kategori riba. Ya, masuk dalam kategori riba nasiah. Jadi, misalnya nih, saya mau tukar tadi 1 juta, ya 1 juta uang 100.000 dengan 1 juta uang 5.000. Sama nilainya, nggak ada potong-potongan. Pokoknya sama. Kemudian setelah saya cek di kantong misalnya, oh saya lupa bawa uangnya. Ya, saya bilang oke, transaksi dulu. Ya, kita transaksi dulu, baku tukar dulu, jelas ya. Setelah itu baru saya transfer. Setelah kita transaksi, baru saya transfer sejutanya. Baik. Nah, setelah jadi ada penyebutan penundaan. Nanti setelah transaksi baru saya transfer 1 jutanya. Jadi disebutkan penundaan uangnya. Penundaan yang 1 juta yang 100.000-nya itu. Nah, misalnya. Nah, ketika mereka akan transaksi, jadi sudah disebutkan duluan, ketika mereka akan transaksi, ternyata ada uang cashnya. Betul, ada. Dia tidak lihat misalnya. Akhirnya diserah terimakan di tempat. Maka ini tetap melanggar. Walaupun pada kenyataannya tidak tertunda, tapi dia sudah terlanjur sebutkan di akad bahwa salah satunya diserahkan belakangan. Ini namanya riba nasiah. Yang kedua, lihat pelanggaran yang kedua, kalau syarat yang kedua kan harus saling pegang saat itu juga. Harus saling pegang saat itu juga. Nah, kapan tidak saling pegang saat itu juga, maka dia terjatuh dalam riba, namanya riba al-yad. Riba tangan. Al-yad itu artinya serah terima. Riba dalam al-yad, riba dalam tangan. Ya, ini karena maksudnya tidak ada serah terima barang. Ini jenis riba yang kedua, namanya riba al-yad. Yaitu kalau kedua barang ribawi yang sejenis
dipertukarkan tapi tidak saling pegang saat itu juga. Apakah dua-duanya tidak ada di tempat atau salah satunya ada, yang lainnya menyusul diserah terimakan. Ini namanya riba apa? Riba al-yad. Nah, walaupun tidak dipersyaratkan di tempat, walaupun di tempat walaupun ketika disebutkan di akad dia bilang ini hulul saat ini juga. Ya. Kayak tadi misalnya, sudah transaksi, oke, kita deal tukar 1.100.000 dengan 1.005.000. Langsung sekarang dipertukarkan. Sudah. Setelah itu, qadarullah tidak ada uangnya. Jelas ya? Nggak bisa. Bermasalah juga internet bankingnya misalnya. Udah dia bilang, nggak apa-apa lah. Nanti 1 jam lagi saya transfer. Kalau sudah bagus jaringan, saya transfer. Kata temannya, oke. Ini tidak sah. Ini tidak sah. Ini namanya riba aliyat. Kenapa? Karena dia sudah pegang 1 juta yang 5.000, 5.000-an itu 1 juta, tapi yang 1 juta yang 100.000 belum ditransfer. Ditunda penyerahannya. Padahal ini sejenis, sama-sama rupiah maksud saya. Sama-sama rupiah. Maka yang seperti ini tidak sah. Ini masuk dalam kategori riba aliyat. Paham ya? Nah, walaupun ketika akad nggak disebutkan penundaan, tapi kenyataannya terjadi penundaan. Maka ini namanya riba aliyat. Karena itulah, perhatikan, kalau berkumpul dua-duanya, misalnya di akad dia sebut kita tunda, kemudian betul-betul terjadi penundaan, ini berkumpul dua riba di situ. Riba nasiah dan riba aliyad. Riba nasiah karena dia sebutkan penundaan di dalam akad, dan riba aliyad karena kenyataannya betul-betul terundur. Tidak saling pegang saat itu juga. Nah, ini riba memang kadang saling melazimkan, tapi pada dasarnya bisa terpisah. Makanya para fuqaha Syafi'iyah membedakan antara riba nasiah dengan riba liyat. Dibedakan. Karena bisa jadi saling pegang saat itu juga, tapi di akad dia sebut penundaan. Walaupun kenyataannya serah terima. Itu namanya riba nasiah. Walaupun kenyataannya saling pegang saat itu, tapi di akad disebut dipending serah terimanya. Ini riba nasiah. Atau kadang juga di akad disebut cash, saling pegang saat itu juga, tapi kenyataannya enggak saling pegang saat itu juga. Itu namanya riba aliyad. Atau dua-duanya terjadi. Di akad disebutkan tidak saling pegang saat itu juga, dan kenyataannya memang juga tidak saling pegang. Maka ini berkumpul dua riba di situ, riba nasiah dan riba aliyad. Ya, wallahu alam bissawab. Sudah ya? Kemudian yang ketiga, makanya ya lah bahasa. Yang ketiga, syarat yang ketiga mumasalah harus sama. Sama. Kalau ia berupa misalnya uang ya, maka harus sama nominalnya. Harus sama nominalnya berapa. Kalau ia berupa makanan, maka ya tergantung. Kalau makanan tersebut ditimbang di zaman Nabi SAW, maka yang harus disamakan adalah timbangannya. Dengan menutup pandang apakah volumenya sama atau tidak. Yang penting timbangannya sama. Jelas? Dan itu harus dipastikan ketika akad. Kalau di zaman Nabi SAW makanan itu ditukar dengan cara di volume, maka harus dengan cara harus dipastikan sama dalam hal volume, walaupun beratnya beda. Menutup pandang pada beratnya tidak perlu diperhatikan. Mau beda, mau sama, nggak ada urusan. Yang penting volumenya sama. Mengikuti apa yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kapan mumasalah ini tidak terpenuhi, syarat mumasalah tidak terpenuhi, maka dia terjatuh dalam riba yang namanya riba fadl. Riba al-fadl. Riba fadl adalah menukarkan dua barang ribawi yang sejenis, tapi tidak ada mumasalah. Tapi tidak terjadi mumasalah. Tidak sama. Ya, tidak sama apanya? Tidak sama nominalnya, atau volumenya, atau beratnya. Ini riba fadl. Udah ya? Baik, ini kalau yang dipertukarkan sejenis. Artinya kalau sejenis, ya dia sama barangnya, walaupun beda variannya. Nah, sekarang kata beliau, wa imba atau amam bito'amin ghairi jinsih. Kalau seorang menjual makanan dengan makanan lain tapi beda jenis. Tapi ingat, sama-sama barang ribawi. Cuman apa? Cuman beda jenis. Kalimat beda jenis menunjukkan ilatnya sama. Perhatikan, ilatnya sama tapi jenisnya yang berbeda.
Hmm. Jadi kalimatnya di sini perhatikan, imba atau aman bi ta'amin ghairi jinsihi, ada bisa ditambahkan keterangan wattahadatil illatu. Bisa ditambahkan keterangan wattahadatil illatu. Memang beda jenis tapi masih sama illatnya. Misalnya beras dengan garam, air dengan beras. Air dengan beras illatnya masih sama, sama-sama makanan, tapi beda jenis. Ya kan? Beda jenis. Nah, beras dengan nasi, beras dengan nasi, beda jenis, tapi satu illat. Ini contoh to'aman ba'a to'aman bi to'amin ghairi jinsi. Au fiddatan bi dhahab, atau menukarkan emas dengan perak. Lihat, emas dan perak illatnya sama, ittahadatil illah, yaitu as-samaniyah. Ya kan? Punya nilai tukar, tapi jenisnya berbeda, satunya emas, satunya perak. Semisal juga dengannya jual beli emas, jual beli perak. Ini membeli emas dengan rupiah, membeli perak dengan rupiah. Ini emas dengan rupiah sama jenisnya. Afwan, sama illatnya, yaitu sama punya nilai tukar, tapi beda jenisnya. Satunya emas, satunya rupiah, mata uang. Demikian pula mata uang satu dengan mata uang lainnya. Ya, tukar rupiah dengan real. Ini illat keduanya sama, sama-sama alat tukar. Rupiah dengan real, tapi jenisnya beda. Satunya rupiah, satunya real. Ini beda jenis. Nah, jadi kalau barang ribawi tersebut satu illatnya, sama illatnya, tapi jenisnya beda, lantas mau dipertukarkan, maka untuk selamat dari riba, ushturifa amran. Dipersyaratkan dua saja, yaitu al-hulul, yakni tidak boleh ada penyebutan di dalam akad adanya penundaan serah terima, tidak boleh disebutkan di akad, wattaqabud, dan tidak boleh pengunduran saling pegang, harus saling pegang saat itu juga. Dunal mumasalah, tidak diwajibkan harus mumasalah, enggak dipersyaratkan harus sama. Ya, misalnya beras dengan garam. Beras dengan garam ketika mau dipertukarkan, maka harus tidak boleh dikatakan saya beli garam, misalnya saya beli garam dengan beras 3 liter. Ya, dengan beras 3 liter atau 3 kilo. Bebas di sini. Karena nggak dipersyaratkan mau masalah, maka mau kilo, mau volume, boleh. Ya. Saya mau beli garam dengan beras 3 kilo. Dapatnya berapa itu? Beras 3 kilo dapatnya beras berapa? Maka di sini dipersyaratkan supaya sah, tidak boleh dia bilang garamnya 1 menit berikutnya baru dikasih. Walaupun 1 menit, nggak boleh disebut. Atau misalnya nih berasnya duluan, nanti garamnya antar ke rumah, nggak boleh. Atau garamnya sini, berasnya sebentar saya antarkan ke situ, nggak boleh. Harus hulul wat taqabud saat itu juga. Jelas ya? Mau beli emas, pakai rupiah. Mau beli emas, tapi saya bayar dulu setengahnya. Sini emasnya, setengahnya saya bayar bulan depan. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena harus takabut, saling pegang semuanya. Tidak boleh DP, tidak ada DP-DP dalam jual beli emas. Ya, apalagi cicil, nggak boleh mencicil emas. Itu riba. Itu riba. Jelas sampai sini? Iya, Allahu alam bisawab. Atau misalnya menukar rupiah dengan real. Ya, saya tukar rupiah saya 3 juta, dapat real berapa gitu ya. Nah, tapi disebutkan di akad bahwasanya sini 1 jutanya, misalnya saya tukar 1 juta ya, 1 jutanya sini, 1 jutanya ini jaringan lagi jelek, nanti kita coba duduk aja di situ, ruang tunggu gitu ya, duduk aja, nanti saya panggil kalau sudah masuk, tapi sudah akad duluan, saya sudah kasih 1 juta saya, ini nggak boleh, ini tidak boleh misalnya. Nah, sudah ya, jadi harus al-hulul wat taqabud. Ketika dia sudah ngomong nanti 5 menit berikutnya baru masuk uangnya, ya misalnya baru 5 menit berikutnya baru dieksekusi, tapi uangnya sudah diambil duluan, sudah akad, 5 menit berikutnya baru dieksekusi, ini riba yang melanggar takabut, melanggar takabut. Nah, sudah ya, jadi harus hulul dan takabut.
Solusi untuk memperbaiki hulul dan taqabud ya diulangi saja, kembalikan uangnya, baru kita akad yang baru lagi. Tunggu. Kalau memang belum bisa serah terimakan sekarang, jangan dulu akad, tunda aja, tunda sampai ada barangnya, baru kita akad. Boleh. Jelas ya? Nah, ini kalau beda jenis. Nah, beda aja jenis, tapi satu illat. Melanggar hulul itu disebut dengan riba nasiyah, dan melanggar at-taqabud disebut dengan riba al-iyad. Nah, sudah ya. Nah, wallahu alam bisawab. Ini dua jenis ini bentuk riba bentuk dua kaidah di sini ya. Jadi kaidahnya yang saya mau sebutkan tadi di awal, kaidahnya adalah kalau ada dua barang ribawi yang sejenis, maka diwajibkan tiga perkara kalau mau selamat dari riba. Kalau ada barang ribawi yang beda jenis tapi satu ilat sama ilatnya, maka dipersyaratkan dua hal kalau mau selamat dari riba. Nah, tambahan kaidah ketiga, ini sebagai pelengkap saja, kaidah ketiga adalah kalau barang ribawi itu ya beda ilatnya. Kalau barang ribawi itu beda ilatnya, maka tidak dipersyaratkan apa-apa. Aman. Tidak mungkin terjadi riba kalau barang ribawi yang dipertukarkan beda ilatnya. Memang sama-sama barang ribawi, tapi beda ilat. Maka tidak mungkin terjadi riba jual beli di situ. Contohnya, saya beli makanan saya ke warung, restoran gitu ya, beli makanan. Kapan bayarnya? Setelah makan. Ini boleh. Makanan kan barang ribawi, uang juga barang ribawi, tapi beda ilat. Makanan itu ilatnya makanan tu'um, ya. Saya pesan bakso misalnya, bakso ini ilatnya tu'um, uang ini ilatnya samaniyah. Jadi beda ilat. Ketika beda ilat, maka aman dipertukarkan. Tidak dipersyaratkan hulul, enggak dipersyaratkan takabut, apalagi mumasalah. Tidak akan terjadi riba kalau barang ribawi yang dipertukarkan dari asal sudah beda ilatnya. Nah, sudah beda ilatnya. Baik. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini selesai ya secara ringkas penjelasan terkait dengan fasal riba dari Al-Mukhtasar Al-Latif. Nah, naktabi hadzal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.